Ya, dari dulu tuh kita kalau ketemuan dari rumah ke rumah ya. Sampai ulang tahun aja kita bikin disko-diskoan di rumah ya. Iya enggak ya? Kayak lampu yang lampu-lampu, tuh aku inget banget gayanya masih yang gini ya, John Travolta gitu ya. Iya, terus udah gitu yang gitu ya kan. Terus gini-gini. Ini dari rumah sama Kak Santa kita jadi satu aja ya. Yang ini kurang nih, masih belum dikeluarin ya semua. Apa ini? Iya, ini doang ini. Oh ya. Tuh. Nih, ini enak banget loh. Aduh, gimana? Apa daging sama paru. Ini kesukaannya si Rano loh. Tami. Iya sih. Ya ampun, udah nungguin udah lama. Ya ampun, Tante Tami udah nungguin. Udah nungguin. Tami. Iya, nggak bisa. Iya, ini aku kan dulu kamu kasih baju ini. Bagus banget nih, Tam. Terima kasih. Dalamnya pas, tapi luarnya kita betulin dikit agak gara-gara work from home. Oh iya, tenang aja. Banyak jalan menuju ke Roma. Tenang aja. Asik. Aku sama ini loh, rombongan nih, nggak apa-apa ya? Bawa soto nih. Tuh kan gimana sih? Dia ini kebiasaan deh kalau datang tuh bawa sesuatu gitu. Kan kamu tamu. Nggak apa-apa lah, ini Mbak Wulan, kenalin ya. Aduh, terima kasih. Udah biar Empit yang bawain berat kan? Empit yang bawain ya Empit deh. yang bawain ke Mbak atas. Wulan, salam kenal. Masuk yuk. Yuk, Yuk, tuh ada sayang. ikannya tuh rumah Tante Tami tuh. Lagi di rumah aja nih, Tam. Di mana lagi aku? Kalau nggak di rumah ya di rumah. Itu aja dua pilihannya. Oke. Di rumah atau di rumah. Nah, mendingan pertanyaannya gini ya. Di rumah ngapain aja? Jalan-jalannya dari ruangan dapur ke ruangan jahit, ke ruangan belakang mencari ide. Tadi itu gitu. tempat jahitnya di situ ya? Aku lihat tadi ada bapak-bapak lagi pada kerja. Iya, nanti kita ke ruangan jahit. Jadi aku tuh di rumah, tapi aku tuh dari ruangan ini ke ruangan ini ke ruangan ini. Oh ya ampun, seru banget. Kebuka deh ini. Karena apa? Jarang keluar gitu, tapi kalau keluar ya pasti ada kepentingannya gitu. Iya, Tapi nggak mesti keluar tiap hari keluar gitu enggak. Ya, tergantung keperluannya aja ya. Yuk masuk yuk. Aduh, rumahnya bersih masuk banget. yuk, masuk. Rumahnya bersih banget. Ya beginilah tiba-tiba disambut dengan hanger gitu ya. Karena aku sering live IG kan. Betul. Jadi disambut. Itu siapa, Tam? Yang sebelah kiri? Yang sebelah kiri itu? Yang foto sebelah kiri? Oh yang itu, ya itu foto dulu lah sebelum aku memakai kerudung. Masa sih kok kayak Chinese kan? Oh, ya, terserah aja deh mau kayak siapa. Amin, amin ya robbal alamin. Oh itu iya. kamu sama Minati ya? Sama Minati itu dulu juga. Nah itu waktu aku ngeluarin album deh kayaknya. Pokoknya udah lama banget deh. Oke, lucu Iya, banget, sayang, cantik yuk. banget. Aduh seneng banget ya sih kesini lagi. Iya, aku lagi kan. banget. Aku kesini waktu itu kan kamu kasih baju ini, aku janji nih kata kamu kalau misalnya ada yang nggak srek bisa kesini lagi. Iya, pokoknya bajuku pokoknya harus enak dipakai. Iya, tapi aku mau cerita sesuatu deh sama kamu tentang responsnya teman-teman yang liatin YouTube kita. Tahu nggak, Tami? Kamu tuh yang pada komen bilang kamu tuh ya ampun, Chintami Atmanegara tuh perempuan sejati ya, bisa masak, bisa jahit. Aduh. Waduh, udah jarang tuh perempuan kayak gitu, Tam. Soalnya kan emang di rumah. Dan di rumah kan harus berkegiatan. Walaupun di rumah tapi kan harus sibuk. Jangan cuma duduk dan terus nonton TV gitu. Kita tetap harus sibuk, harus beraktivitas. Iya. Gitu. Tapi anyway aku mau ngasih tau kamu gitu. Pada semua tuh kagum banget sama kamu, Tami. Aduh, biasa. Nih, bajunya bagus banget. Nah, yang bagian dalamnya cukup. Jadi yang ini nggak ada ininya. masalah ya. Nggak, ini nggak ada Bagian masalah. dalam nggak ada masalah. Oke. Ya, ini kan kalau nggak salah ini Cirebonan ya? Iya. Iya, kan ini kayak gelombang keren banget. Ini deh. namanya motifnya
Apa deh lupa. Mega Mendung. Mega Mendung. Mega Iya. Mendung motifnya. Ini pas, dah yang Ini pas, ininya. oke, berarti Mungkin karena luarannya ya. Si Tami itu lucu deh, Tami ya. Aku ingat bilang, Tami nggak apa-apa deh. Aku bilang aku kurusin badan, ntar juga cukup. Kata Tami, jangan nanti lama. Jangan, baju tuh harus enak dipakainya. Iya. Jadi nanti kalau umpamanya Yesi agak kurusan, gampang tinggal dikecilin. Tapi pertama bikin itu harus pas, harus enak. Ini lihat nih gitu. pakai bordir. Iya kan disesuaikan sama Aduh, dalamannya. kalau buat seminar sama acara resmi Iya, ini gitu untuk keren acara-acara banget. tertentu. Jadi ini tuh disamain sama motif Mega Mendungnya, Ya, luar tapi biasa. ini yang bordirnya. Ini masterpiece-nya Tami, ini susah bikinnya loh, dan aku dapat Ya, satu, sini, thank yuk. you. Yuk, Yuk, aku suruh kemana sama sini, kamu? Sayang, sini sayang. Oke, ini sempitnya di sebelah mana sih? Jadi kalau Yesi? dipakai tuh di sini, di tangan. Di sama bagian di- sini ya. Ah. Aku ukur lagi ya. Boleh. Soalnya kan ini waktu itu langsung jadi ya. Tapi ini pakai baju double nih gimana? Enggak, emang nggak apa-apa, Apa-apa? nggak apa-apa, nggak masalah. Kan ini kan Yesi kan pakai daleman. Aku cuman pengen tahu lingkar dadanya aja, sempitnya di dada kan, bagian dada kan. Aku cuman pengen tahu di bagian sini. Emang dia harus agak longgar karena kan dia blazer. Jadi dia jangan juga terlalu pas pakainya, nanti nggak nyaman, nggak enak. Halo, baik Kak. Iya. Oke kok 1,15. Ini kerudungnya diangkat dulu. Di bagian sini kan? Nih, bagian sini kan? Sama di sini juga. Jadi kalau dipakai tuh nyesek gitu, nggak bisa masuk ke Iya, selong. berarti lebar panjang punggung, panjang punggung. Ini baru ada tamu nih, ada yang minum. Tadi aku taruh sini. Customer fitting. Oh, I see. Aku juga punya sate. Ih, gila enak banget. Bikin sendiri semalam. Semalam tuh aku nusuk-nusukin ya. Aduh, jadilah si sate ini. Aduh, enak banget. Itu amplang tuh namanya. Kesukaan banget ini amplang. Itu buat kamu aja deh, buat camilan. Enak banget. Ini ada soto. Nama Kak Santa kita jadi Iya. satu aja ya. Yang ini kurang nih, masih belum dikeluarin ya semua. Apa ini? Iya, ini Masih. doang ini. Oh ya. Tuh. Nih, tuh, ini enak aduh. banget loh. Aduh, gimana? Apa daging sama paru. Ini kesukaannya si Rano loh. Tampang, Soto Betawi. Dari tampangnya aja udah enak ya. Aku nyobain ini boleh nggak? Boleh. Nggak usah malu-malu lagi ya sama Tami. Boleh banget, boleh banget. Ini sahabat lama soalnya nggak apa-apa deh, kita nggak malu-malu. Kita nggak formil-formilan ya. Enggak. Enak banget ini. Sambil kita nungguin sotonya disiap-siapin, sambil kita nyate. Kita nyate dulu. Aduh yes. Nggak syuting lagi. Udah, kan selama bulan puasa aku baik di rumah sama anak-anak, terus sampai lebaran juga keluarga besar aja yang ke rumah sih. Terus sekarang kegiatannya apa nih Yesi? Udah mulai ngajar lagi, biasa ngajar di kampus sama ngajar seminar-seminar, Kampus tapi di sekarang mana, webinar. London School. Oh ya London School ya. London School Performing Art. Kalau ngajar London School, ih gila langsung 5 Performing Ini Art. Soalnya ini udah jam Jam makan ya? makan siang. Makan siang nggak apa-apa banyak. Makan malam. Tuh, Boleh. kamu ngajarnya ngajar apa? Performing Ini Art. kebayang ya, guys emang cocok jadi guru ya. Emang cocok gitu dari penampilannya, sabarnya. Tapi ternyata aku baru tahu setelah kalau usia sekarang ya, kalau aku tuh memang suka jadi guru. Kalau dulu kan pernah main Oh, emang film, cocok sekolah banget. usaha, tapi ternyata jadi guru tuh enak deh ngeliat murid kita dari nggak bisa sampai dia maju tuh rasanya puas banget. Itu ngadepin guru kalau yang misalnya diajarin nggak bisa lagi, diajarin nggak bisa lagi, terus aja. Maksudnya nangkepnya lama gitu tuh gimana? Tapi rata-rata sih mungkin ada caranya yang berbeda-beda. Jadi ada nih satu hari di kelas aku tuh kebetulan kelasnya itu yang kelas kan ada kelas internasional bahasa Inggris, ada juga yang kelas bahasa Indonesia ya. Nah itu kelas bahasa Indonesia. Dulu belum ada kelas internasional, tapi ada anak yang rame banget di sana kalau diajarin tuh selalu ngomong sendiri. Belakangan aku baru tahu dia tuh nggak ngerti bahasa Indonesia. Dia tuh harus bahasa Inggris, jadi harusnya dia tuh di kelas internasional.
Oh. Tapi waktu itu kita belum ada, jadi harusnya, jadi pantasan dia bikin kesibukan sendiri karena dia nggak paham. Jadi karena setiap anak tuh pasti ada persoalan kalau dia ada masalah. Tapi saya yakin semua pasti punya kepintaran kok. Kalau ngajar itu yang anak PAUD itu? Oh kalau PAUD beda lagi. Kalau itu kan tadi Anak-anak performing arts kan mahasiswa itu ya. Kalau PAUD itu anak-anak ya umur 3 sampai 8 tahun ya. Jadi Itu kita kayak ngemong ya, kayak bener-bener jadi ibunya gitu. Kalau anak-anak yang di kuliahan mungkin kita bisa membawakan diri seolah-olah kita seperti temen ngasih Iya. tahu kan anak-anak zaman sekarang. betul. Kan? Tapi kalau yang PAUD itu paling penting tahu nggak Tami apa? Gurunya si anak PAUD ini yang harus kita perkuat. Gurunya dia. Karena kan kalau aku nggak mungkin dong ngajar anak PAUD semua langsung kan. Tapi kalau kita perkuat gurunya, kita Jadi bagi mereka ilmu. udah ada guru-gurunya, terus Iya. Yesi ngajarnya sebulan sekali. Enggak, aku lebih sering ke seminar, webinar. Jadi yang pesertanya tuh bisa ratusan. Bisa ratusan guru-guru mereka kan belajar, dapat jadi ilmu, untuk dapat sertifikat. guru-gurunya. Iya. Beda dengan taman bacaan aku. Kalau taman bacaan yang dulu tuh memang ada taman bacaan, ada anaknya, ada pembimbingnya. Aku lebih sering berinteraksi. Jadi kita bisa webinar, Zoom. Nah, kayak kamu jualan juga kamu nggak usah Iya, ke sana bener, kan. bener. Barangnya dikirim. Dan aku memang belum mampu untuk pergi bazar-bazar kemana-mana gitu ya, masih menjaga-jaga. Jadi satu-satunya adalah berjualan secara online. Dan aku lihat Tapi lihat itu kamu enak akhirnya banget, iya bisa kamu tuh komunikasi, bisa sukses. Aku tuh liatin kamu live-nya kamu langsung kayak gitu. Aku liatin kamu masih lihat bahannya, kancingnya, apanya. Aku detail banget emang. Dari mulai penerangan, lighting segala macam tuh aku perhatiin banget. Terus kalau aku lagi nge-review baju juga, terus pertanyaan mereka aku jawab dan aku punya Iya. admin tuh yang oke-oke banget. Jadi mereka tuh juga telaten, harus telaten. Jadi mereka udah belanjanya melalui online, mereka nggak pegang itu baju, kainnya seperti apa. Tapi bisa yakin. Ya, kita harus benar-benar kasih yang terbaik gitu kalau Nah, menurut pertanyaan aku pernah nggak ada yang udah barang yang diterima tiba-tiba dia komplain atau apa gitu terus harus dibalikin lagi atau gimana? Apa nggak ada? Sedikit banget. Paling juga dia komplain apa ya? Hampir nggak ada sih, alhamdulillah. Ukuran barangkali, size ya, size agak kekecilan gitu. Kurang-kurang lebihnya bisa masuk ya. Iya, tapi aduh emang seneng banget. Aku nih kan orang rumahan, jadi aku tuh emang kerja di rumah. Jadi emang pekerjaan jahit baju ini ya memang di rumah, dilakukan di rumah. Artinya Nggak kamu usah sudah keluar pas sampai jualannya. banget, sudah pas dengan jati diri kamu, pilihan pekerjaan kamu itu kamu udah pas dan kamu enjoy. Udah bahagia banget itu kamu udah dapat segalanya. Terima kasih ya Allah ya. Nah, terima kasih ya Allah. Emang dari dulu sih sebelum aku berurusan dengan baju-baju ini juga emang seneng di rumah gitu. Ya, aku seneng bikin kue, aku seneng apa aja deh pokoknya. Tapi di rumah nggak berhenti juga, terus aja sampai kira-kira jam 7 jam 8 malam. Nah, waktu itu setelah itu baru aku agak istirahat gitu. Tapi aku mau ngucapin selamat ya sama kamu. Apa tuh? Tami ini. Pada awalnya ya, waktu dulu masih sama Mbak Eka YouTube-nya pakai handphone dan sekarang sudah dengan peralatan lengkapnya. Tami selamat ya. Dan yang ngerjakan juga apa namanya bukannya Mbak Eka tuh kurang canggih tapi maksudnya udah bagus ya foto-foto Mbak Eka. Teman ini tim profesional Tami udah ada timnya sendiri ya Iya Allah kan? Masya Allah Tami. Ngeliat Yesi kayaknya sukses banget sih YouTube-nya. Kok kayaknya bagus banget sih ngeditnya, apanya segala macem. Kayaknya aku juga kepengen deh punya tim gitu. Jadi Tami kan. lugu banget dari waktu itu ya Tam. Tapi aku sekarang welcome mama kamu. Kamu udah punya kagum nih aku nih dengan peralatan kamu. Amin. Semoga sukses ya Tam. Amin ya guys, biar saya dan Yesi sukses terus dan selalu memberikan konten-konten yang menarik. Iya pasti Yesi dong. itu jago Kan banget. kalau ini ya apa namanya terrecord apa yang kita lakuin. Karena kalau dulu kan pakai clipping, foto, album. Kalau kayak gini kan digital kan orang kapanpun kita udah nggak ada. Tapi ya nanti yang generasi-generasi berikutnya bisa lihat dulu pernah ada Cintami Atmanegara, pernah ada Yesi Gusman, pernah ada tetap bisa teman-teman yang lain. ngikutin Iya, ya, mungkin Mbak. maju baju dulu modelnya kayak gitu. Nanti mungkin berapa tahun lagi udah beda lagi Tam. Iya benar. Jadi kita ini terus ya. Bikin album nih judulnya. Nostalgia terus ya. Yang liatnya itu kan aduh bisa ngikutin terus lah ya. Iya, abadi. Kan nggak bakal ini. Ayo dong sambil dimakan ini satenya. Aku seneng banget lihat kamu dulu tuh main film remaja. Aku tuh belum di film waktu itu. Aku
aku cuman apa namanya suka nyanyi-nyanyi di lingkungan sekolah, vokal grup. Tapi udah di Jakarta kan? Udah emang di Jakarta, dari dulu di Jakarta vokal grup sama teman-teman di sekolah, di lingkungan rumah, RT RW gitu. Terus aku tuh nonton film Yesi aja terus, aduh ini udah cantik, lembut banget ya Tapi guys. filmnya kan cuma satu zaman itu, cuma Romi dan Yuli. Apa Kayaknya ada lagi apa yang deh. SMA? Kamu nonton yang zaman SMA atau zaman Zaman SD? aku sekolah, zaman aku sekolah SMA. Oh, itu cita-cita dari SMA. Banyak. Itu awal-awalnya gimana sih, Yes? Kok bisa jadi ke film? Kamu kan cerita kita anak sekolahan kan. SMP. Belum dong SMP waktu itu. Ya, justru aku main film itu SD kelas 6. Oh, SD kelas 6. Terus awal mulanya gimana kok bisa jadi ke film? Ya, kan aku tadi ikut drama di teater anak-anak Kayana kan. Aku ikut di situ, terus termasuk Rano, Andy Carroll, terus siapa lagi tuh, Pungki, ya, Dewi Rosaria Indah. Nah, kita main di situ, terus kita dipakai. Oh, di sanggar jadi ini teater semua Kayana. ceritanya belum di film nih waktu Belum. itu. Rano udah. Iya, Rano udah lah ya. Terus dia kebetulan Rano lagi bikin film, produsernya Rio Anakku, membutuhkan figuran anak-anak. Nah, terus ambil dari teaternya ini. Kita kan suka manggungnya kan di tim zaman dulu tuh di tim. Nah, akhirnya kita dipakai lah gitu untuk jadi figuran. Nah, kebetulan produser yang sama itu saudaranya mau bikin Romi dan Yuli, tapi belum ada Yulinya. Oh, terus ngelihat Yesi. Rano tunjuknya itu aja Mbak. Jadi waktu kamu main Romi dan Yuli itu kamu umur berapa? Ya ampun, baru 12 tahun. Si Ranu umur berapa? Dia tuh beda setahun ya sama aku atau 2 tahun ya, sekitar 13-14 lah. Habis itu langsung dipasangin. Enggak, berhenti. Kan sekolah Tarakanita, sekolah Katolik. Oh, kita jadi kan, cuman Romi dan Yuli aja satu itu. Heeh. Habis itu berhenti, stop. Dia terus masuk lagi pas SMA Negeri 6, main lagi. Dia ajak lagi sama Rano dan bapaknya. Di film kalau nggak salah waktu itu filmnya tuh Semau Gue ya kalau nggak salah, yang Yenny Rahman main sama Tapi Roy Martin. waktu Romi dan Yuli itu beredar udah selesai, terus kan itu berarti lumayan jeda waktunya sampai ke kalian SMA. Iya. Tetap temenan, tetap Iya. hubungan temenan Benar. gitu. Karena Tetap. zaman dulu tuh ini kita kan nggak ada kayak pertemuan di mall atau di mana. Jadi keluarga itu kan selalu ikut Oh datang. iya, dari dulu tuh kita kalau ketemuan dari rumah ke rumah ya. Sampai ulang tahun aja kita bikin disko-diskoan di rumah ya. Iya enggak ya? Kayak lampu yang bulat-bulat Lampu-lampu, gitu ya. tuh aku inget banget gayanya masih yang gini ya, John Travolta gitu ya. Iya, terus udah gitu yang gitu ya kan. Terus gini-gini. Ini dari rumah ke rumah loh dulu. Dan yang bikin diskotek itu kan juga teman-teman kita juga kan. Jadi kita manggil dia bayar ya. Kadang-kadang kalau temennya baik minta diskon lagi. Iya, pasang-pasang lampu. Pokoknya nih ceritanya malamnya mau pesta ulang tahun, terus kita dari siang, dari pagi udah pada datang. Iya loh. Dari rumah ke rumah Kamu loh pasti dulu rambutnya tuh. modelnya Farah Fawcett ya? Bukan lagi. Di Talang. Iya, Farah Fawcett Fawcett banget. Aku lihat banget, yang modelnya kayak gitu kan. Iya, aduh. Seru banget ya. Tapi waktu zaman itu emang lagi demamnya Farah Fawcett sih. Jadi rambutnya gitu kayak betalang gitu. Terus kalau hujan kita nggak kehujanan, Yes. Nah kan ini begini nih, si rambut kan keluar begini. Iya. Jadi kalau kehujanan kita nggak kehujanan. Masa sih? Kan Farah Fawcett, inget kan? Gayanya aja nah model talang. Iya kan ini kan begini juga, di sini kan talang begini juga, ini talang begini juga. Jadi kalau kehujanan kan dia nampung di sini. Iya. Terus ingat ya masa-masa itu ya, disko yang panggilan. Terus kita masih gampang naik beca, naik bemo tuh masih gampang aja. Naik oplet aku, makanya kemarin seneng banget ke tempatnya Rano, aku naik oplet lagi. Kamu masuk ke dalamnya? Masuk, aku masuk. Aduh aku nostalgia banget deh SM. Terus udah gitu kan nggak main film tuh sekolah Katolik, baru ketemu lagi di SMA. Itu kita udah pakai baju putih abu-abu. Kamu SMA. Negeri bukan? SMA negeri, SMA putih negeri abu-abu juga 28. Seru Iya ya? sih SMA 6. Oke, baru main film lagi. Baru main film lagi di situ zamannya Udah Roy gitu Rano Martin. tuh dulu ganteng banget ya. Emang maksudnya kamu biar Ran dengerin nih si Ganteng Ami bilang, banget, emang kalau ganteng. sekarang kalau pakai kata dulu itu maksudnya apa, Tam? Maksudnya sekarang ganteng. Dengan zamannya yang Sekarang ganteng, tapi dulu ganteng banget. Udah gitu idolanya anak-anak remaja deh semua. Iya, benar. Terus Jess kan dulu kan juga masih single, maksudnya masih remaja gitu kan.
Pernah nggak sih gitu? Kalau gitu jawab itu. Naksir. Ngopi dulu. Naksir nggak sih, Es? Kan banyak banget itu yang naksir Rano waktu itu kan. Iya, waktu Sempet itu aja nggak sih gitu syuting. maksudnya? Tuh Rano tuh penggemarnya Dengerin, banyak banget loh. enggak Rano dengerin. tuh. Kalau kita naksir orang, terus udah gitu kita main film bareng atau misalnya kita harus berkomunikasinya lebih intens gitu. Kan kita grogi loh. Iya, justru aku tuh enaknya Aku gitu. malah jadi kagak apa-apa dia loh kalau aku. Ya sih gimana? Jadi Rano itu kan penggemarnya banyak banget kan. Mm-mm. Bahkan di tempat syuting datang, terus anak-anak kecil gitu kan, ya sebaya kita lah. Iya. Waktu lagi casting aku juga banyak yang datang. Uh-uh. Tapi anehnya ya aku tuh jadi ini apa namanya agak sedikit grogi. Kalau sebenarnya bukan grogi karena naksir Gengsi. ya. Bukan Ih grogi. gengsi lagi situ banyak yang naksir. Ih males banget. Tapi maksudnya aku tuh jadi selesai syuting ya udah gitu. Karena nggak ngomong diem aja gitu. Iya aku karena ngerasa kan kayak, dia kan dikejar-kejar sama segala macem perempuan deh waktu itu. iya, jadi Idola kayaknya gimana udah ya? males deh gitu ya. Jadi kebetulan main film. Untung tuh Tapi film Rano juga pasti selesai. naksir kamu. Oh, Aku nggak yakin tahu. banget. Tapi dia tuh emang Aduh, baik kamu banget. tuh lucu Dari banget ya, kecil cantik tuh, dari banget. kecil tuh dia udah baik sih, memang dasarnya anaknya baik. Sampai sekarang juga masih baik. Baik-baik banget, ramah banget ya. Dan dia emang apa sih? Ya emang dasarnya Rano baik ya. Coba jadian ya. Sweet. Ya jodoh kan kita nggak ada yang tahu ya. Tapi lumayan banyak dong main film sama Rano waktu itu. Lumayan. Ya lumayan lah 10-an kali ada ya. 10 film ya. Selama 10 film nggak pernah PDKT tuh, pacaran gitu PDKT. Pacaran anak remaja. Ya itu tadi aku bilang, jadi dari kecil bareng-bareng. Aku nganggap dia tuh seperti kayak mentor ya. Gimana cara dia syuting, gimana dia menghadapi orang-orang. Karena aku jadi kan belajar kan. Samping itu juga mamahku selalu ikut. Jadi kayak nggak ada kesempatan dan nggak ada pemikiran untuk kayak lebih-lebih dari itu. Kan zaman dulu kan selesai syuting pulang. Pulang emang. Iya. Aku juga bukan yang selesai syuting terus nongkrong-nongkrong kemana-mana gitu. Aku juga bukan tipe kau yang seperti itu. Jadi selesai syuting pulang ke rumah. Dan memang harus pulang. Iya. Papaku galak banget, harus pulang. Jadi selesai syuting, ya pulang. Nanti besok baru syuting lagi misalnya. Atau 2 hari kemudian baru syuting lagi. Jadi nggak pernah terus nongkrong kemana, kelayaban kemana gitu, nggak Dan pernah. mungkin juga tempatnya dulu kan jarang mall. Jadi mau kemana waktu itu juga paling apa ya Tam, Aldiron, Blok M Plaza, Itu ya. nggak bisa dihitung pakai Dulu tangan. ya, Ratu Plaza, ya kan? Heeh, Gajah Duta Mada, Merlin. Duta Merlin, Gajah Mada Plaza, ya kan? Iya, dulu kan cuman gitu doang. Secara jauh kan Gajah Mada Plaza di kota sana kan. Benar. Jadi ya memang beda gitu zamannya ya. Tapi aku sih enjoy aja sih. Kalau keluarga Rano ulang tahun kita pasti diundang. Mamanya kan bisa masak. Begitu Iya, kalau kita jago ulang banget, tahun dia datang. Jadi makanya itu udah terbentuk hubungan itu sedemikian rupa. Udah seperti saudara. Iya ya, terus kamu akhirnya selesai SMA berangkat ke luar negeri. Iya. Sekolah. Betul. Emang dari dulu ini ya sekolahan ya yang dipikirin ya. Ya. Emang kepingin. seneng ya, Yes? Iya, aku senang belajar, senang misalnya nggak tahu terus sampai kita tahu dan kita bisa praktekin. Misalnya kayak aku kan pernah belajar hukum ya, tapi walaupun aku nggak praktek sebagai lawyer atau sebagai notaris, tapi dalam kehidupan sehari-hari bisa dipakai gitu. Manajemen juga, jadi sekolahnya macam-macam, pernah sekolah manajemen, pernah sekolah hukum, sekarang ke pendidikan. Tapi salut ya, maksudnya ya sih emang cocok sih sama, kalau aku lihat sama tipe kamu. Jadi kamu tuh belajar tentang hukum, belajar tentang apa, misalnya psikolog, misalnya tentang apa gitu ya, yang bener-bener berurusannya dengan membaca buku atau dengerin seminar segala macam. Nah, aku juga senang belajar, tapi aku belajarnya mungkin yang berbeda. Gimana ya caranya tuh kue kok bisa bagus banget bentuknya? Ya. Tuh kue rasanya enak banget, itu pakai apa ya? Esensnya apa? Karena berbagai kue tuh suka ada aja ininya kelebihan. Terutama di essence vanilla misalnya. Terus cara mayat ini kok bisa, jadi lebih kepada apa ya, pekerjaan tangan, kerajinan tangan gitu. Iya, misalnya bikin kalung atau misalnya payet-payet yang ada di baju, lempengan payet tuh yang bulat, kita tekuk jadinya apa? Terus nanti masang di sininya, di bajunya kita tumpuk jadi 3 dimensi. Terus kita campurin lagi sama apa? Aku juga kepengen tahu, aku suka tergagum-kagum sama orang-orang misalnya desainer-desainer yang mayatnya jago segala macam. Itu aku tuh
suka pengen tahu itu gimana ya cara bikinnya gitu. Jadi kita tuh seneng sama-sama belajar, cuman bidangnya beda ya. Itu menjawab yang Aku namanya disuruh kecerdasan duduk diam. jamak. Aduh. Itu Tami tau nggak? Itu menamakan itu yang artinya teori ini benar kan dulu ya. Dulu aku suka bingung tuh kalau lihat anak di kelas tuh ada yang ranking 1 sampai 10. Kalau satu kelas 20 orang yang ranking cuma 10, yang sisanya kan sepertinya nggak ada punya keahlian kan. Nah, setelah waktu aku sekolah di Amerika gitu ya, aku juga lihat kenapa ya ada orang Black American tapi dia dapat beasiswa padahal di kelas saya biasa-biasa aja, ternyata dia bintang basket. Nah, dari situ akhirnya ada teori namanya dari Gartner ya, ada kecerdasan jamak. Jadi Allah tuh maha adil, nggak ada itu orang tidak berbakat, nggak ada deh anak kecil atau orang dewasa siapa nggak, pasti siapa orang punya kelebihan. Kamu udah menemukan diri kamu. Kadang-kadang suka gini sih, dinilai itu dari pelajaran sekolah. Terus dari IQ. Iya, Nah, dari IQ, dari pelajaran sekolah. Jadi kalau matematikanya 5 atau 4 berarti anak bodoh, anak bego gitu. Sekarang nggak kayak gitu, Iya kan semua kan? orang punya kecerdasan di bidang logis matematis. Matematik tuh logis matematis. Kalau kamu tuh mungkin menurut aku ya visual. Kamu kan menata warna, baju gitu cocok ya. Terus kamu juga dalam hal kamu tuh kayaknya orangnya bisa mendengarkan orang ngomong. Artinya kamu interpersonalnya bagus. Pendengar Kamu yang suka baik gambar. nih ceritanya ya. Ya, jadi Padahal aku bawel loh. iya, suka nggak ngomong. apa-apa. Justru kan ada orang yang suka bawel tapi kita suka dengerinnya. Jadi Tami kamu Tapi udah aku ya, kamu udah aku dapet pendengar yang kecerdasan baik. Kamu nggak usah Apalagi jadi kalau orang-orang tua. seminar-seminar. Orang-orang tua, yes maaf ya aku ngedoprak soalnya aku lebih, nah ini tomboynya aku keluar nih Des. Aku tuh sebenarnya tomboy Artinya kamu gitu. udah nyaman sama aku. Jadi aku tuh apalagi kalau ngobrol sama orang-orang tua, yes, orang-orang tua yang udah uzur, yang tua, tuh aku rajin, aku tuh bisa telaten banget gitu ngedengerin mereka. Pengalaman mereka tuh berharga loh. Emang, aku tuh seneng banget deh. Kayak teman-temannya mami aku, terus Apalagi misalnya. pejuang-pejuang yang zaman dulu itu ya. Cerita mereka gimana mereka. Dan dulu mereka itu berjuangnya. kan juga, mereka tuh kan yang maksudnya tuh pengen cerita kesepian dalam arti mereka ingin cerita bernostalgia dulunya gimana gitu. So, mereka juga mencari orang yang mau ngedengerin gitu kan. Dulu mamiku kalau cerita apa-apa juga aku dengerin aja. Tapi kita untung di Indonesia ini kayak kekeluargaan kan deket ya. Jadi orang tua tuh kayak jarang orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya. Jadi dia nggak punya anak sama sekali. Tapi ada aja sepupu, keponakan dan lain-lain. Iya, silaturahminya bagus orang Indonesia. Iya, Kalau di betul. luar negeri kan kadang-kadang anaknya udah di kota mana dia sendirian. Oh, kalau di luar negeri sih semua masuk rumah jompo rata-rata. Ya rumah jomponya ini Bagus ya, sih, rumah bagus jompo lah ya. Dokter komplit, semua bagus. Tapi maksudnya karena anak hanya 1 atau 2 minimal kerja lagi. dan kerja dan di luar Bisa kota. dimaklumin ya. Jadi memang orang tua lebih merasa secure kalau mereka Dan, tinggal di tempat jompo. dan ada buat teman-temannya juga seumuran bisa nonton bareng. Ya, olahraga bareng, dansa bareng ya. Kalau kita gimana? Bapak, ibu, anak setiap weekend bawa neneknya makan di restoran ya enggak? Iya, iya. Ya kan? Kita masih begitu Iya, banget. tradisi kita begitu. Terus satu lagi kelebihan Indonesia ini aku lihat ya. Kita tuh orang yang dekat satu sama lain dan mau mendengarkan. Misalnya kayak Tami punya permasalahan, Tami punya teman-teman kamu kan banyak kan yang bisa sharing. Tapi kadang-kadang kalau di sana aku sedihnya gitu, kasihan mereka harus ke psikolog, psikiater untuk curhat. Iya. Dan dia harus bayar per jam berapa tuh kan? Iya. Itu makanya di bumi Indonesia ini kita tuh kekeluargaan yang erat ini suatu aset sebenarnya. Yes, kan kita sama-sama sendiri nih gitu kan, ya kan. Ya Sisi udah punya cucu, aku kan belum, Alif belum nikah kan. Cepet dong nyusul. Iya, kita doain terus sama aku pagi siang malam kan. Nah, terus Yes, kebayang nggak sih kan anak yang pertama udah nggak ada di rumah, udah tinggal di luar dong sama istrinya. Iya, udah punya cucu 1, lagi bangun rumah di dekat rumah aku. Oh deket, Kenapa sih Yes orang-orang tuh selalu banyak, pasti teman-temannya Yesi juga suka gitu bertanya. Teman-teman aku tuh banyak banget bertanya gitu. Kok nggak merit lagi dong, nikah lagi dong, untuk nemenin di hari tua gitu, untuk teman ngobrol dan sebagainya. Itu menurut pendapat kamu gimana? Oke. Ya, sebenarnya gini, aku tuh tipe orang yang memang senang dengan kehangatan keluarga ya. Senang gitu kalau walaupun menyendiri kadang-kadang senang, tapi ketemu keluarga itu aku juga senang. Tapi kalau sekarang ini Tamiya kan aku punya cucu 10 bulan.
Aduh Tami, itu anak lucu banget, dia nuntut waktu aku banget. Kalau aku misalnya belum bangun, belum keluar kamar, itu disamperin sama dia. Nah, aku dipanggil Osi kan, jadi dia mau Osi? Oma Yesi. Oh, Oma Yesi, Osi, lucu banget. Dia tuh udah ngetok-ngetok, udah, aduh aku tuh hati aku juga udah ditarik gitu kayak sama dia. Terus anak-anak aku juga, anak laki 2, kan kayak aku juga lama ya, udah divorce kan. Jadi lama, jadi mereka tuh udah jadi kayak sahabat-sahabat aku, Tami. Dan udah mengisi hati aku gitu, jadi aku nggak lagi kayak seperti kayak longing akan lonely, kesepian, atau mencari sesuatu gitu ya. Tapi kalau misalnya Allah memberikan gitu ya, aku nggak menutup diri kayak misalnya udah nggak mau nikah lagi. Tapi lihat-lihat dulu, andai kata ini kita udah sama-sama udah sampai penyesuaiannya tuh jangan terlalu berat gitu loh Tam. Kalau penyesuaiannya dari segi kan kalau udah umur segini pasti mungkin ada anaknya, ada keluarganya kayak gitu yang masih banyak gitu. Kalau bisa penyesuaian kamu suka berdoa nggak untuk itu? Aku udah nggak sanggup kalau penyesuaian diri berat. Berdoa. Misalnya kita lagi sholat atau berdoa, ya selesai sholat kan kita berdoa, ya kan suka berdoa dong kita misalnya gitu. Kamu suka berdoa nggak untuk hal itu? Ya Allah, misalnya gini, ya Allah berikanlah aku jodoh yang baik hati, yang bisa deket sama anak-anakku, apa segala macam misalnya, yang menyayangi aku, bla bla. Kamu suka berdoa nggak ke situ? Aku terus terang mau jujur ya, aku sih nggak ke situ doanya, tapi aku alhamdulillah terima kasih Tuhan diberi kehidupan seperti ini. Dalam usia aku nyaman, bisa ngajar, bangun pagi sehat. Aku udah bersyukur, saya takut untuk jodoh, maksudnya untuk jodoh, minta jodoh. Ya. Kalaupun memang lagunya siapa tuh? Kita bernanah, nana selalu untuk mengalah. Maksudnya gini, untuk pendamping gitu, doa yang khusus. Suka nggak, walaupun nggak tiap hari, nggak mungkin lah, itu kan sifatnya sekali-sekali. Ya, tapi sempet terlintas nggak? Terlintas nggak ya? Kalau doa khusus itu terus terang deh Tami deh. Aku enggak sih, enggak minta khusus spesifik buat itu ya. Tapi kalau ya Allah kan gini, ya Allah kalau memang aku masih ada jodohku, ya Allah berikanlah aku yang terbaik, yang bisa kompak sama anak-anak atau apa gitu. Enggak tuh Tami, bener deh. Karena aku udah gini, jadi aku terima kasih atas semua yang diberikan. Kalau memang Allah itu merasa itu baik buat aku, pasti akan muncul. Ih kok sama sih sama aku juga nggak pernah doa itu loh. Iya, kenapa ya? Mungkin apa kita harus berdoa itu ya? Karena aku nggak kepengen. Jadi aku nggak berdoa itu. Oh, gitu. Aku nggak pernah minta itu, beneran deh. Aku udah enak banget begini. Aku bisa sibuk-sibuk apa juga yang aku bisa kerjakan, aku bisa kerjain. Aku mau tiba-tiba aku lagi pengen meningkatkan ibadah aku. Aku lagi pengen bikin sesuatu, bikin tas, bikin apa atau gitu. Mau pergi kemana? Iya, mau kumpul sama teman-teman, ngobrol-ngobrol di mana atau apa, dan nggak terbatas waktunya. Bukan berarti kita tukang keluar malam ya, enggak ya, kita juga nggak jarang deh gitu kalau keluar malam gitu. Aku termasuk jarang gitu. Cuman kan maksudnya udah enak banget. Bukan berarti punya suami nggak enak ya, cuman aku nggak mau ada masalah lagi dalam hidupku. Benar, capek ya. Aku nggak mau lagi ada masalah. Karena penyesuaian itu memerlukan energi, waktu, dan keinginan yang besar sekali. Sedangkan kita umur segini. Dan di awal-awal semuanya manis. Oh iya benar. Ya, di awal-awal itu semuanya manis, semuanya serba santun, semuanya serba membujuk, romantis ya. Ya makanya kita harus menuju kepada realitas. Tapi yang penting itu sebenarnya kalau yang umuran kita gini Tami ya, jangan lagi yang perlu terlalu banyak penyesuaian, apa adanya. Tapi udah jangan terlalu banyak perubahan dan itu kita artinya kalau nggak ketemu yang pas banget agak repot ya penyesuaian kayak puzzle aja tuh agak repot. Terus kamu suka mikir nggak seandainya nanti satu hari punya suami, itu suami fungsinya tuh buat diri kita untuk apa ya? Lebih kepada apa? Kalau aku sih, mungkin karena aku agak manja ya Tami ya. Aku tuh senang kalau misalnya aku nanti diperhatiin, sakit, ada teman di sebelah aku yang nemenin aku. Kalau dia sakit juga gimana? Ya sama-sama menghibur. Nggak taunya dia sakitnya lebih parah deh kita. Kan kita punya anak kan, nemenin kita juga. Iya sih, itu aja.
nggak tahu ya, aku udah empty kali ya, udah selesai dan sekian dan terima kasih. Jadi Allah aku itu kan pembolak-balik hati. Kamu sekarang bilang gini, kita nggak tahu ya, ntar 3 bulan lagi tiba-tiba Tami, yes aku udah berubah apa nggak gitu. tahu ya, tapi kayaknya sih enggak. Ya kita nggak tahu lah Tam. Aku sih nggak berani. Aku bilang berteman sama siapa aja. Aku seneng berteman. Mau laki mau perempuan, aku berkawan ya. Walaupun teman-temanku lebih banyak perempuan ya dibandingin laki-laki. Bisa dihitung pakai jari lah. Tapi berteman itu buat aku lebih cantik, lebih nice, lebih langgeng, lebih abadi, lebih selamanya. Berteman. Jarang aku berteman sama orang terus tiba-tiba nggak berteman kelas gitu, jarang. Tapi kan Tapi kalau soal yang satu itu, kan, sahabat-sahabat kamu kan suka pada nginep-nginep juga. oh iya makanya teman-teman aku banyak yang nginep di sini ya, yang kita bisa ketawa-ketawa, bisa ngobrol. Ada sahabat aku beberapa juga sering nginep di rumah. Itu buat aku tuh bikin aku happy banget gitu. Nggak akan ada masalah gitu. Iya. Tapi kalau aku berumah tangga lagi, kenapa di pertengahan jalan itu ceritanya beda? Takutnya gini loh, takutnya bukan hanya kita kan sekarang udah punya anak, pasangan kita juga mungkin punya anak. Nah, yang prosesnya Bisa itu bukan deket cuma nggak sama anak kita itu gitu ya, maksudnya. iya. Bukan cuma kitanya aja Tami, tapi Jadi pemikirannya panjang. Jadi kesimpulannya lebih baik sementara waktu. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Tapi Tami tetap ya, Tami tetap kamu nggak tahu, serahkan pada Allah. Iya. Siapa Emang tahu nggak nanti boleh. akan muncul. Emang aku nggak boleh nggak boleh apa sih namanya tuh, takabur Oke, ya. Sekarang aku aja tanya sama kamu ya. Kalau kamu ada pilihan Tami, pilihan apakah kamu ketemu dengan seseorang misalnya, seorangnya itu kamu lebih superior dari dia, jadi kamu lebih dominan, tapi dia akan menyayangi kamu, dia akan mengabdi, pokoknya Tami adalah yang paling dia sayangi, dia akan ngurusin kamu, pokoknya Ngurusin kenapa mesti diurusin? Ya, maksudnya mungkin dia lebih muda gitu ya dari kamu, atau dia akan tunggu dulu, dengerin dulu. Lebih muda. Bisa dia akan pokoknya ngurusin kamu gitu segala macam ya, atau kamu pilih yang dominan, kamu menjadi istri. Pilihan ya, suami, pilihan. Dan usia kamu sekarang ya, kamu yang Ada pilihan yang lain nggak? Itu kayaknya ada satu lagi dong pilihan yang lain. Yang satu lagi? Ya nggak harus. Yang pilihan pertama enggak. Kamu yang dominan atau kamu yang mau suami kamu dominan? Tuh, ayo. Itu aja deh kata-kata kuncinya. Aku sampai lupa mau yang bagaimana. Kalau kamu yang dominan, saking kamu tetap saking nggak ada di kepala aku dan nggak ada di otak aku sampai udah lupa. Mau yang bagaimana sih gitu. Itu aku tanya, kamu mau milih yang nggak dominan, tahu yang gimana. yang kamu tuh udah nggak usah rubah hidup kamu tuh ya, tapi dia dengan ikhlas hati mengikuti kamu, dia adjust pada kamu, atau kamu lebih senang sebagai istri yang tunduk pada suami ada. Nah itu pertanyaan aku itu. Karena aku sebagai istri nurut udah pernah ya kan, nurut senurut-nurutnya udah. Terus aku sebagai istri yang aku juga dominan, lebih ngatur, lebih memanage, bukan dari suami, dari aku memanage rumah tangga harus begini-begini udah. Terus dua-duanya udah ya. Dua-duanya udah, jadi dua-duanya gagal. Jadi sekarang Tami, satu lagi, aku nggak setuju kamu pakai kata-kata gagal, Tami. Jadi kalau orang sudah, kegagalan dalam pernikahan, aku nggak setuju. Karena itu kan jodoh memang sudah diatur di Lauh Mahfud kan. Jadi kalau kamu tuh bisa berhenti di situ, artinya memang jodoh kamu sudah habis. Bukannya kamu gagal, aku nggak mau. Bukan gagal ya. Kalau kita penggagal dong. Jelek banget ya kesannya ya. Dan yang penting hubungan juga tetap. Udah deh, yang paling bagus mah gini. Jodohnya cuma sampai di situ. Ya, gitu. Ya kan. Jadi kalau bilang gagal jangan. Kan semuanya kita serahkan ke Allah, minta iya, sholat iya, bersyukur iya, berterima kasih iya, memohon iya. Ya Allah sudah menggariskan begitu. Kayak kita mesti bikin. Mudah-mudahan Allah menggariskan aku begini terus, jangan ada siapa-siapa. Gitu. Iya, lebih banget, lebih tenang banget aku begini. Enak kan, kamu bisa main ke sini. Terus teman-teman bisa main ke sini. Mau sampai jam berapa di sini? Mau nginep di sini? Ayo nginep, yuk. Aku inget deh. Pada waktu itu, Yes, nginep yuk. Dengerin dulu. Yes, nginep dong, beneran deh. Yes, boleh main ke rumah aku. Tapi titik-titik jangan pernah bawa. Ayo dong nginep di sini sekali-sekali. Kita ajak Lydia. Terus kita. Kamu aja. Boleh. Boleh. Ajak Lydia. Iya bener-bener ya.
Ya guys, nanti kapan-kapan saya mau ke villa guys, villa saya. Mau nginep rame-rame di sana. Nanti kita bikin cerita yang seru di sana ya kan? Aku termasuk yang penurut. Kamu penurut? Aku bukan yang dominan. Aku yang nurut. Termasuk yang nurut dan seneng aja gitu kalau bisa melayani, bikinin makanan, nyiapin pagi-pagi apa gitu. Aku Artinya termasuk kamu udah yang terbaik. senang. Kalau lulus sekolah kamu udah dapet nilai A, tapi kan memang jodohnya sudah Tapi kan rumah tangga bukan soal itu aja kali ya. Mungkin bukan soal melayani aja dan nurut. Ya kita pikir begitulah kalau menjadi seorang istri harus begitu ya. Tapi mungkin masih belum cukup gitu. Jadi nggak tahu lagi deh mesti bagaimana gitu. Iya. Terus kalau atau mungkin kamu mungkin secara karir, secara ekonomi lebih ada pengaruhnya nggak di situ? Aku nggak tahu ya. Tetapi kan kita nggak boleh merasa kita itu lebih dan tetap yang menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab adalah suami ya. Jadi kita juga nggak boleh merasa kita lebih atau kita menjadi sombong. Jadi gitu. artinya kan kamu udah perfect banget kan? Artinya kamu kalau lulus sekolah pasti udah A. Jadi mungkin memang jodohnya yang sudah selesai kan? Iya. Udah nggak apa-apa. Nggak, Apa udah aku begini terhibur kamu aja. Ada lagunya kan, aku masih seperti yang dulu. Itu idealis cerita nggak ya? Dian Piscesa. Oh iya. Menunggumu sampai akhir hidupku. Tapi aku ngelihat sih di rumah kamu ini penuh dengan kebahagiaan kok. Masa sih? Iya. Iya. Penuh dengan keindahan. Amin ya Allah, amin. Bener. Dan ini udah Kamu ngerasa, kalau aku kan hari-hari di rumah. Jadi buat aku ya rumahku ya biasa aja gitu, rumahku. Ada semua kayak lihat tuh di pojok situ ya. Ada lemarinya yang cantik, lemari tua itu kayak kayunya kayu tua. Iya, lemari Terus antik. Kamu taruh pot-pot yang Di rumah kamu juga banyak lemari barang-barang antik, peninggalan orang tua. Kami mau berenang tinggal lompat di sini kan. Terus mau makan tinggal ke situ, masak sendiri, kamar udah di sini. Semuanya ada di kiri kanan tempat tidur, barang tinggal ngambil kan, sambil ngerjain manik-manik malam-malam. Semuanya kamu udah. Aku betah sih di rumah. Mau rumahku bentuknya seperti apa, tapi aku betah di rumah. Dan anak kamu masih ada. Dan aku di lebih sini. senang orang yang kesini, temen yang kesini. Sebetulnya ya daripada aku yang harus pergi dari rumah. Jadi kamu sebenarnya orang rumahan, sebenarnya orang yang dengan kamu tuh beruntung sekali loh, Tami. Ya pasti aku ada kekurangannya lah. Pastilah ada kan kekurangannya, ya. Benar. Oke, aku mau kasih lihat ruang kerja aku, yes. Jadi ya sih tahu aku tuh di rumah ngapain aja ya, pagi, siang, malam tuh ngapain aja. Ini ruangan kerja aku yang seluas samudra alias semprit. Itu apa itu? Kayak karpet gitu? Itu kain. Oh, itu kain. Ini batu-batu, ini payet-payet. Ini sebagian aku beli di luar, di Cina, sebagian beli di sini. Ini renda-renda untuk dipasang di baju-baju, itu kancing-kancing. Nah, ini kain yang baru nih, yang aku baru mau olah ini. Gak apa-apa, taruh aja di situ. Nah, ini tuh kain. Ini nih yang pekerjaan yang maksudnya baju-baju yang mau digarap, yang akan digarap. Next nih. Jadi setelah lebaran. Kamu beli bahan dulu baru keluar ide, apa ide dulu baru beli? Kalau sekarang aku udah mulai ngeprint. Ya aku mulai ngeprint sendiri, jadi motif itu hanya aku yang punya. Tapi kamu mesin terus punya orang, kamu suruh dia print. Oh iya, tapi kan harus di desain kainnya seperti apa. Dari Cina murah loh itu mesinnya. Iya, tapi repot ya? Repot lagi dan harus punya pegawai yang ahli untuk pegang mesin itu. Di sini banyak tempat-tempat ngeprint ya. Ini semua nih. Ya, ini tuh payet-payet yang akan dipasang di baju-baju. Ada solder. Kalau kita ngebordir, nanti kan harus disolder. Kalau bordirnya yang bener-bener halus. Terus di sini juga masih ada renda-renda dan segala macem gitu. Pokoknya ini tempat-tempat resleting tuh. Kamu ada hari shopping aku tuh kayak begini, shoppingnya kayak begini aku ya. Tapi ada jadwal shopping.
Atau enggak? Kalau udah kebutuhan aja. Kalau ada kebutuhan aja. Aku nggak terlalu mau lapar mata. Jadi kalau ada kebutuhan, aku keluar dan kayaknya aku udah harus punya kain-kain baru atau misalnya renda baru atau sesuatu yang baru aku. Nah, kan ini barang kamu banyak banget ya. Nah, udah aku malu juga mau nanya ya nih. Kita seumur segini kadang-kadang kamu agak suka Oh lupa jangan nggak? ngomong. Oh iya banget. Aku sering Wajar banget. ya, normal ya? Wajar. Aku naruh kacamata di sini kan. Set gitu kan. Abis itu aku muter nyari kacamata aku nggak ketemu. Terus Eka nanya, Bunda nyari apa sih? Kacamata. Ini gimana sih mau baca jadi susah. Itu di atas kepala. Ya Dan itu dulu aku sering terjadi di mamiku. Oh. Mamiku tuh almarhum begitu. Nyari muter-muter kemana-mana nyariin kacamatanya. Handphone. Mami ngapain sih dari tadi mundar-mandir? Mami nyari apa? Kacamata. Kamu udah Jadi aku langsung dimaklumin gini. ya. Aku sekarang begitu. Ya sih suka lupa apa. Ya apa aja kayak bolpen misalnya naruh gitu ya. Jadi aku selalu taruh bolpen selalu udah di mana-mana. Jadi nggak usah pasti banyak stoknya. Kan aku nulis kan. Terus kalau kita misalnya lagi mengundang siapa atau apa, sampai di WC juga ada note nggak sih? Harus cepat, kalau nggak harus cepat itu. Begitu nggak kita selangkah, 2 langkah, kita mau ngapain ya tadi? Aduh tadi siapa yang mau diundang ya? Aduh gitu kan? Iya, jadi kalau kita ingat sesuatu, ya catat langsung. Ember. Ya, Ini tuh lemari yang udah dari zaman dulu lah ya. Nah aku tuh taruh batik-batikku di sini. Ini batik-batik, ada sebagian batik tulis, ada juga kain-kain dari pokoknya kain-kain Indonesia. Biasanya kalau udah kain-kain Indonesia gini, ini pakai brandku yang namanya Nagara. Jadi semuanya pakai kain-kain Indonesia. Nagara. Soalnya batik. Iya. Batik, tenun, lurik, songket, jumputan dan segala macam itu pakai Nagara. Nah ini, udah pada habis ini. Nah terus aku mau kasih lihat. Ada lagi gudang kainku. Jadi inilah semua yang menemani aku pagi, siang, dan malam. Nih. Nah ini nih. Wow, apa nih? Ini tempat kain juga. Tuh. Tenda juga ada nih, benang-benang. Ini bordir, ini benang-benang bordir. Jadi ini benang-benang bordir. Nanti kalau warnanya udah nggak lengkap, aku cari-cari lagi warna yang bagus-bagus. Jadi aku pilah-pilah, di sini hijau, di sini kuning kecoklat-coklatan, di sini biru dan abu-abu, yang bawah pink, merah gitu. Nah ini renda-renda tuh ada beberapa baju yang harus dikasih renda. Nah ini renda-rendanya. Rendanya juga beda-beda ya? Iya ada kok. Tuh di kontainer ini juga renda. Oh, renda ada hitam. Aku seneng banget gimana ya, aku nggak bisa diem begini. Kalau kamu punya ini anak yang nurunin ini bagus banget ya. Sayang anak kamu Alif saya nggak suka ya. Nah ya aku kan nggak punya anak perempuan, anakku laki. Nah ini kain yang aku print. Oh ini kamu jadi Iya, kamu ini kainnya kamu yang gambar sendiri. Iya, aku punya tim. Aku punya tim. Tapi aku yang mengarahkan dan aku yang menginikan warnanya. Nah ini semua kain. Jadi kita jadi seneng deh. Kita punya kain yang bener-bener hanya kita yang punya. Kamu inginkan. Nah ini nih, terbalik ya. Ini tuh kainnya. Ini namanya ini padi gandum. Padi-padian, sih sebelah sini deh. Ya, ini padi-padian dan gandum-gandum gitu tuh, ya. Keren banget. Nah ini tuh sampai aku kasih nama Dewi Sri. Oh bagus banget. Jadi ini ada temanya Dewi Sri, menandakan kesuburan tanah Indonesia. Karena kan sekarang lagi mengalami Ada filosofisnya. ya mengalami hal seperti ini, tapi kita tetap padi. Dewi Sri itu kan lambang kesuburan. Ya nasi, tetap subur berarti. gitu. Ini warna pink apa? Ini yang warna pink ini melati. Ini yang warna pink ini melati. Gak apa-apa kalau susah nggak usah. Ini seruni. Nah ini yang akan dikeluarin nanti Juni, di bulan Juni. Oh, jadi kamu Awal bener-bener- Juni aku launching. Jadi kamu desainer yang Iya. benar-benar by season ya?
Iya gitulah. Jadi sekarang udah mulai ngeprint sendiri. Terus udah gitu aku juga mulai bikin mukena. Aku mau ngasih sama Yesi, udah aku siapin. Aku udah siapin mukena aku untuk kamu. Lu kalau malam tidurnya jam berapa sih? Oh, aku tidur jam 10, paling malam setengah 12. Kalau malam nggak bisa tidur, aku tuh ngerjain beginian. Nih. Tuh, aku tuh ngerjain beginian ya. Wow, ini banyak banget. Iya, aku bisa bikin kerudung, bisa bikin payet-payetin baju. Itu aku kerjain di tempat di kamar tidurku tuh. Ini benangnya. Jadi Aku seneng banget. Ada, tapi nggak berfungsi. Kata temanku aku gini, mendingan lu jadiin papan tulis aja deh. Lu coret-coret, lu jadiin papan tulis katanya daripada nggak pernah nyala. Abis gimana dong Yes? Aku seneng yang bergerak-bergerak dengan apa ini hasil karyaku bikin kerudung ya, bikin kerudung namanya kerudung organdi. Nah ini aku masang-masangin batunya seperti ini Yes. Ini kamu handmade by kamu sendiri nih? Iya nih tuh, jadi ini ada tulisan Allah, terus misalnya macam-macam sih kreasinya. Ada yang kayak gini, nah ini batu-batunya tuh. Tuh. Terus udah gitu aku juga kan sekarang bikin mukena. Nah tuh, lucu kan, gemes nggak sih? Aku gemes banget ngeliat begini-begini tuh. Aduh ini mainan aku banget sebelum tidur malam. Juga enak ya? Iya, jadi kalau udah jam-jam 9, jam 10 aku kok belum ngantuk ya. Pegang-pegang ini ya. Kadang-kadang aku belum ngantuk gitu. Ya udah, ini tempat kerjaku di kamar. Jadi aku mayat, aku bikin kreasi. Paling tidak aku punya tim yang mayat, tapi paling nggak aku bikin contohnya dulu. Ya. Aku bikin contoh misalnya 1-2 biji aku bikin contoh. Terus nanti setelah jadi baru nanti asisten tinggal ngikutin. Jadi aku harus bikin contohnya dulu karena harus kreasi kita sendiri kan, gitu. Jadi ini beruntung orang yang dapat beli yang pertama buatan Cinta Miati ya. Ya sama, mereka harus sama bikinnya, tapi paling nggak kalau contoh pertama itu harus kreasi kita Jadi dulu. Ini benar-benar buatannya halus banget loh. Gitu. Nah ini warna-warna yang lainnya tuh, kan lucu tuh, gemes kan? Pakai kerudung terus di ujungnya ada gini-gini. Nah terus Yes, aku kan sekarang bikin mukena. Nah di dalam mukenanya itu kan aku kasih gift ya, ada hadiahnya, kayak giftnya gitu. Nah aku tuh nggak mau giftnya itu tuh hand sanitizer atau masker atau misalnya tas bag gitu. Aku tuh berpikir gini, kita itu kan kalau sholat mengingat Allah itu kan juga betapa indahnya kalau kita juga dalam keadaan wangi gitu. Yeah. Jadi jangan hanya minyak wangi itu kita pakai untuk keluar rumah kumpul bersama teman-teman, orang lain atau buat suami dan pacar dan sebagainya. Tapi kita menghadap Allah juga kita dalam keadaan harum. Iya. Waktu kita sholat itu. Sejadah kita juga di ini. Iya, mukena kita ya. Jadi aku akhirnya bikinlah minyak wangi. Nah, ini minyak. Bikin sendiri. Ya, ininya minyak wanginya. Aku tuh mulai ngeracik minyak wangi ya sih. Nih kayak begini nih. Tuh aku bisa duduk berjam-jam. Aku ngeracik minyak wangi ini dicampur ini, lihat. Ada ratusan botol. Yang beda-beda. Ini biang-biangnya minyak wangi. Ini biangnya. Dan aku pengen punya wangi-wangian sendiri dong. Nggak sama minyak wangi yang udah dijual. Nggak boleh kan. Jadi harus punya wangi-wangian sendiri. Jadi aku tuh pakai pipet, masih banyak di situ perlengkapannya. Aku ambil, aku masukin ke botol kecil, aku campur. Kalau ini dicampur ini. Jadinya wanginya seperti apa? Untuk nanti ke pabriknya. Oh, gitu. jadi belum ke pabrik ya, belum. Sekarang udah. Ini pekerjaan aku waktu selama bulan puasa. Sekarang kan mukena aku udah launching, ya. Nah nanti setelah aku mendapatkan
wangi-wangian. Ini wangi-wangian yang udah aku racik. Mana coba aku Ya, cium. ini yang udah aku racik. Mana yang bisa dicium? Mana Kak? Keluarin Kak itu Kak. Minyak wangi. Oh, ini kan baru biang-biangnya. Oh, Kan dia iya. harus ada ininya lagi. Udah, ini bisa juga, tapi ini kan bener-bener masih oily itu. Belum ada alkoholnya. Cuma mau coba minyak wangi cinta nih. Warnanya baunya lembut ya. Macam-macam, ada yang wangi-wangiannya fresh, ada yang Jadi kamu punya yang namanya Cintami Signature ya, udah khas Cinta. iya. Ini mau kena yang gold aku kasih emas. Dan ini setiap botol-botol minyak wangi ini baunya berbeda. Oh. Jadi nggak ada, jadi antara si biru sama yang pink sama yang gold sama yang Tosca beda-beda wanginya gitu. Dan aku tuh bisa berjam-jam duduk dengan pipetku, aku cobain satu-satu. Mana sih di situ banyak tuh. Satu-satu di meja situ. Ini pipet. Ya, tapi setiap yang aku racik pipetnya harus ganti. Iya, kalau enggak nanti kontaminasi. Iya, kontaminasi ke yang lain kan, gitu. Jadi ini tuh, dan aku seneng banget ngoyak-ngoyak begini. Bisa 2-3 jam ngoyak begini aja, aku seneng. Oh gitu kamu udah nggak pernah beli minyak wangi dong, ngambil sendiri. Tetap masih, tapi kan ini khusus diperuntukkan untuk hadiah di mukena aku, gitu. Dan ini bener-bener racikan yang emang bener-bener aku cari sendiri wanginya. Iya. Ada wangi bunga, ada wangi rempah, ada akar-akar segala macam lah gitu, buah-buahan gitu kan. Jadi ini tuh ininya juga misalnya 1 tetes dari sini, dicampur 2 tetes dari sini, dicampur lagi 2 tetes dari yang apa nih, ini udah ada judul-judulnya, setiap ini nih ada judul-judulnya kan gitu. Gitu. Jadi Tapi kamu dicatat dong, jangan sampai kamu lupa. oh, Berapa dicatat. tetes. Jadi di meja yang kayu yang di situ, yang besar itu semua udah aku tulis dan stikernya udah aku guntingin kecil-kecil. Minyak wangi yang ini percampuran dari ini. Ini kalau nggak salah udah aku tulis di sini, minyak wanginya percampurannya dari apa. Tuh, percampurannya dari ini, campur ini. Gitu ya. Jadi kalau malam belum tidur, inilah mainan aku. Nggak ada yang dimainin kan, jadi maininnya ini. Dan aku beruntung bisa ngeliat segi-segi yang mendalam dari Cintami Atmanegara. Sekarang aku kasih lihat kreasi mukena aku. Oke. Dan Kita kesana lagi ya. kita pindah lagi ruangan yuk. Oh, ini yes. Aku minta maaf banget, aku ini ngasih hampers-nya terlambat. Aku jadi malu deh, setiap kali rumah kamu dapat hadiah. Ini aku pengen banget dong ngasih ke Yesi buat Yesi sholat. Iya, ini desain ini bener-bener desain dari Cintami Official. Ini bener-bener Ini desainku kamu print sendiri. gitu Iya. Oh, gila. Gitu. Buka dong, lihat dong. Nah, ini dusnya juga pakai tuh. Ini juga desainnya, oh iya, desain juga dipikirkan. Pakai Segala besi keindahan, berani. segala yang memanjakan perempuan judulnya. Tunggu ya. Salat adalah tiang agama, ibadah yang telah Allah tetapkan sebagai obat hati dan pelipur lara untuk manusia. Semoga dengan perangkat sholat dari kami ini dapat memberikan kenyamanan dan kesempurnaan ibadah kita Cintami Atmanegara. Sebentar, Amin. jangan berkomentar, Amin. saya mau kasih tahu ya. Amin. Ini bagian dari tabungan ibadah kamu loh. Amin. Jangan gitu dong. Gue udah mau ngalir nih air mata saya. Mengingatkan kita tentang ini pentingnya sholat. Aku tuh cepet banget terharu, cepet banget ketawa, tapi cepet banget terharu Dan ini juga. adalah bagian pelayanan kami loh buat Allah, bahwa membuat orang wangi sebelum beribadah. Keindahan tuh kita jangan hanya untuk orang luar, buat suami kita, anak kita, tapi yang terutama sebetulnya untuk Allah ya. Betul. Kan kita harus menempatkan Tuhan itu, menempatkan Allah itu di atas segala-galanya. Sebetulnya nomor 1. Iya, boleh dong. Kan ini untuk Yesi. Aduh, lihat dong. Guys, aku jadi ketinggalan ngomong guys. Lihat Ini bagusnya. pouchnya. Aduh. Terus pouchnya ini tarikan pouchnya unik kan. Tapi kalau ada yang mau beli gimana nih, hubungin Tami. Iya, ada di Cintami Official. Ini adalah Nah, ini mau kenanya. Gak tahu deh bahannya Yesi suka apa enggak, tapi aku udah cari bahan yang bener-bener nyaman, adem, dan aku sengaja bikin ininya karet supaya di sininya tidak karet.
Iya. Karena biasanya kalau karet tuh langsung berbecak gitu. Dan ini lihat kualitinya, guys, ini ya loh. Tarikan lembut ini ya, karetnya lembut sekali, nggak bikin kita pusing, ya. Iya. Itu tetap rapi. Nah ini tuh bener-bener desain sendiri bunga-bunganya. Dan bukan cuman ini kan modelnya kamu yang tadi. Iya, aku model- kebetulan bikin 5. Ada gold, ada hitam, ada Tosca. Nah ini sejadahnya. Ini pouchnya ya. Pun ada sejadahnya juga. Ada sejadahnya Ini yang ya gampang sini dilipat satu itu, Tami. setel. Iya betul. Aduh, Tami, Tuh. bagus banget. Subhanallah. Tuh. Cantiknya. Terima kasih. Ini semua kami berikan kepada Allah, kecintaan kepada Allah dan Amin. kepada perempuan-perempuan. Laki nggak bisa dong pakai ini ya, perempuan ya. Sejadahnya bisa kali ya. Ini adalah bentuk kecintaan. Semoga Allah semoga dia ini ya ridho dengan apa yang kamu perbuat. Amin, amin. Nah, Ya. nah ini giftnya. Ini yang tadi kita omongin itu. Kita Coba omongin. dong, Tan. Nah, ini tuh yang pink. Kebetulan kan ini kan mau kenanya kan pink ya. Jadi untuk parfumnya juga pink. Wow. Gitu. Buka Kita dong buka, ya, kita cobain buka. Ini dong. hati yang terbelah atau apa nih? Ini gini takut patah deh, Tam. Enggak, gini nih. Jadi bukanya gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nutup lagi. Jadi bisa dari Gitu, atas bawah iya. sebenarnya ya. Ini patah hatiku jadi. Hatimu sebelah buat aku. Patah hatiku sebelah. Kita penting. Tapi setelah disemprot wangi, dia nggak patah hati lagi, dia langsung menyatu des lagi. Tami tunggu bentar. Ini bau apa? Surgawi ini. Masa sih, Kita Masya mengingat Allah yang surgawi. bener. Tami, Aduh. mudah-mudahan tidak Coba. hanya di- Tami, Ada mudah-mudahan kita Arab-Arabnya tidak gitu hanya ya. di dunia kehidupan ini ya. Amin, Mudah-mudahan kita amin. bisa berjumpa lagi. Amin Di ya tempat Robbal lebih baik. Alamin. Di Iya tamannya dong. Nanti kamu ingat Kita- ya komen ini ya. Heeh. Di Taman Puspa Indah dong kita ketemu Iya, lagi. Mudah-mudahan Allah menerima ya doa-doa kita. Aduh, ya Allah. Ini bau enak banget Aduh, bau ini, Tami. Masya Allah. Ini rancangan kamu apa Terima racikan kasih. yang nomor berapa Tami? Iya, ini pokoknya senang sih sebenarnya ngedesain apapun gitu. Iya. Yang penting kita nggak waktu-waktu kita tuh terisi. Jangan pernah bengong, jangan pernah banyak nganggur, jangan pernah banyak melamun Jangan gitu. dong. Itu nggak baik. Nanti ayah Gitu. mati kalau orang bilang kamu. Iya benar. Ada pouchnya. Pouchnya, semuanya rapi, semuanya indah. Oke, thank you. Dipakai ya sayangku. Pasti dong, masa dipajang. Semoga barokah ya buat kami ya. Amin. Doa-doa kamu mudah dikabulkan Allah. Kulipetin lagi ya. Ya. Oh iya, Yesi, aku juga mau kasih. Kalau ini nggak ada hubungannya sama ini ya. Ini aku mau kasih. Aku punya car parfum, ya. Mobil. Ya, car parfumnya juga aku ngeracik sendiri loh. Ya ampun. Lucu Aku ngeracik sendiri. Ada 2 wangi-wangian. Ini car parfum banget. ya. Aku tutup dulu ya. Iya ya. Ada ini dan ini. Yesi seneng yang mana? Terserah kamu yang pilihin aja. Nah ini digantung di kaca spion. Udah deh gantung deh di kaca spion. Ini car parfum. Nah ini ada refillnya. Tuh. Oh iya. Aku coba. Tapi Yesi suka yang mana baunya? Aku nggak tahu suka yang mana. Menurut kamu? Aku suka tempatnya warna itu sih. Yang ini ya udah ini. Ya, kasih. Oke. Banyak banget hadiahnya. Om Dian, aduh teman-teman, hari ini aku bahagia banget nih ke rumah sahabatku cinta Mi. Aku mau nginep kapan-kapan di sini. Beneran ya? Insya Allah. Aduh seru deh, kita pasti malam-malam kita olahraga berenang gitu, terus udah gitu kita udah malam ya? ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, terus kita pagi-pagi bangun, abis sholat subuh kita sama-sama sholat subuh, abis itu kita sarapan bareng. Ih seru ya. Kalau perlu kita bikin super miskin. Nggak usah mandi dulu, kita sarapan dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Iya benar. Ih baru kita olahraga gitu yuk. Sehat ya? Heeh. Teman-teman, jangan lupa
Pak ini kan seru banget ya acaranya, dan aku beruntung loh, aku tuh dibawa sampai ke kamar-kamarnya Tami, tempat rahasianya dia untuk melihat harta karunnya dia. Semoga kita doain ya untuk Tami, semoga bahagia dalam kehidupan kamu. Amin, Yesi juga ya. Iya, doain aku juga, Tami, kamu harus Doain juga. dong, aduh, aku tuh beruntung banget lo bisa kenal Yesi Gusman. Dulu aku cuma lihat di layar lebar doang, nggak tahu aja sekarang jadi temen aku. Masya Allah, seneng banget ih. Dan jangan lupa, apa coba? Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe YouTube Tami Atmanegara. Terima kasih teman-teman Dan semua. juga subscribe ke YouTube aku dong, bilangin sama mereka. Iya, jangan lupa dong subscribe, like, dan komen YouTube-nya Yesi Gusman. Makasih. Sama-sama.